Ada hal yang membuat orang yakin, ada hal yang membuat orang tidak yakin, ada hal yang membuat orang bingung. Di mana perbedaannya? Perbedaannya ada di pemahaman. Paham tentang apa? Ya, paham tentang objek yang sedang Anda bicarakan. Kalau nggak paham, lebih baik diam. Kalau paham, baru ngomong. Jangan karena pengen ngomong, nggak paham, akhirnya blunder. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya, para pemirsa Sandikala. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, hari ini lumayan sibuk. Dari pagi banyak banget kegiatan, yang ke bank, yang ke beberapa kantor, mana-mana aja lah. Sehingga siang-siang sudah capek, udah ngantuk loh, mata saya udah ngantuk. Habis zuhur sebenarnya ada acara, tapi kalau ngantuk saya nggak bisa pergi. Teman-teman, banyak teman-teman maupun siapalah komentator-komentator di dalam channel saya maupun yang WA saya itu yang menyarankan supaya saya berhenti. Saya sudah berhenti. Terima kasih atas sarannya. Saya sudah tidak terlalu banyak memberikan motivasi ataupun memberikan informasi, karena ya kesibukan saya luar biasa akhir-akhir ini. Memang sudah mulai meningkat kesibukannya, sudah benar-benar mulai fokusnya sudah lebih. Jadi kalau di antara teman-teman banyak yang heran mengapa kalau rapat kok tengah malam, subuh, itu rupanya melatih konsentrasi, teman-teman. Jadi kalau siang itu hal biasa. Kalau siang waktu dipakai untuk pekerjaan yang lebih bersifat yang lebih bersifat misalnya ketemu orang, ya, misalnya bersifat eksekutif, ya, gitu. Bukan bersifat musyawarah, bukan bersifat legislatif, bukan bersifat informatif. Makanya mengapa kok malam-malam itu, karena dengan kita belajar fokus di jam-jam istirahat, jam dimana kita itu seharusnya istirahat, tapi kita masih semangat fokus dengan rapat-rapat yang panjang, ya, durasinya panjang. Ternyata itu saya rasakan belakangan ini di setiap kegiatan, rasanya lebih mudah untuk fokus. Nah, itu salah satu alasan mengapa kok malam-malam, karena ini bukan sesuatu yang biasa. Kalau sesuatu yang biasa ya dilakukan biasa saja, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Makanya yang mencibir ya go on aja lah, nggak usah saya jawab, nggak penting. Waktu saya yang punya dan saya yang memanfaatkannya. Mau saya pakai untuk apa, yang terserah saya. Teman-teman saya juga begitu. Mau dipakai untuk tidur, ya itu keputusannya. Mau dipakai untuk bekerja, mau dipakai untuk musyawarah, mau dipakai untuk mendengarkan berbagai hal di dalam meeting, ya itu kan hak-hak saja, hak kami saja. Wong tidak ada yang maksa kok. Begitu, ya.
Itu soal mengapa kok meetingnya malam-malam. Dari dulu malam, nggak pernah siang. Nah, oke. Lalu banyak yang minta saya berhenti. Berhenti dari apa, Wong? Saya sudah janji kalau saya betul-betul berhenti 100%. Itu berarti cuma dua pilihannya. Scam atau on. Kalau on, saya mungkin masih lanjutkan, tapi mungkin berhenti. Tapi kalau scam jelas saya pasti berhenti. Berhenti artinya ya, nggak ngomong lagi sedikit pun. Jadi teman-teman yang VTuber ya, bedanya dengan aplikasi lain ya ini teman-teman. Apa? Aplikasi lain nggak diperjuangkan. VTube ini diperjuangkan. VTube ini nggak cuma 1-2 orang, beberapa pihak yang memperjuangkannya. Mengapa ya? Karena ini penting. Apakah perjuangan pasti berhasil? Ya belum tentu. Tapi setiap orang yang berjuang, dia yakin bahwa dia akan berhasil. Kalau yang mendengar, yang menonton channel, yang pakai otaknya untuk mengira-ngira, ya itu hak masing-masing saja, mau yakin atau tidak yakin, urusan Anda. Jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan pemikiran Anda, jangan memaksakan bayangan Anda untuk diterapkan kepada orang lain. Karena pengetahuan kita ini terbatas oleh apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita pikirkan. Saya tentu berbeda dengan Anda. Apa yang saya alami, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya pikirkan, apa yang saya kerjakan tentu berbeda dengan Anda. Perbedaan itu akan menentukan sikap. Maka bagi teman-teman yang masih positif, teman-teman yang masih semangat, teman-teman yang masih menunggu, teman-teman yang masih memberikan respon yang positif, saya ucapkan selamat untuk Anda. Bahwa dengan minimnya informasi, dengan tidak tahu apa yang terjadi, dengan Anda tidak mengalami, Anda masih positif, oh itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan jangan fanatik dengan sesuatu. Tidak usah fanatik. Apakah harus kami yang berhasil? Tidak harus. Apakah harus pihak lain yang berhasil? Enggak juga, enggak harus. Siapapun yang berhasil, semuanya akan mendapatkan manfaatnya. Itu yang saya selalu sampaikan. Mengapa? Karena mereka yang yakin, mereka yang berjuang, kami semua ini, kami tidak berjuang untuk diri kami. Kami melakukan semua ini karena niat kami untuk masyarakat. Sebenarnya lebih luas dari masyarakat VTuber, yaitu masyarakat Indonesia. Karena ini memang sedang saatnya kita semuanya struggling dari semua persoalan yang menghantam kehidupan kita ini. Baik kehidupan ekonomi lokal maupun global. Jadi apa yang disampaikan teman-teman Pak Effendi ya, Bro Chris, Bro Ferry ya, yang masih menyampaikan sedikit-sedikit kabar yang positif ya, memang seperti itu situasinya. Saya mungkin tidak terlalu vulgar menyampaikannya karena sekali lagi perjuangan itu dasarnya adalah harapan dan keyakinan yang ada di dalam setiap pejuangnya. Adapun keberhasilan tidak tergantung pada itu saja, ada banyak faktor lainnya. Tapi orang-orang yang berjuang tentu dia melakukan itu karena
dia meyakini adanya kemungkinan yang begitu besar untuk sukses, untuk berhasil. Tentu begitu, nggak mungkin orang berjuang tanpa ada bayangan, tanpa ada target, tanpa ada action plan. Ya, teman-teman mesti mengerti itu. Tapi sekali lagi, kami memang tidak menjanjikan. Kami tidak menjanjikan kesuksesan. Kami menjanjikan perjuangan itu terus berlanjut, apapun hasilnya. Begitu ya. Jadi kalau orang bertanya, apa VTube pasti akan on? Di mata kami, di dada kami, di perasaan kami, dan di dalam bayangan yang terpancar dari berbagai hal yang bisa kami lihat, ya pasti on. Pasti dalam arti bukan mendahului Tuhan gitu loh. Artinya masih kemungkinan itu masih besar. Lalu kalau pasti, kalau yakin, terus sampai di mana progresnya? Ya ini yang kami tidak bisa sampaikan. Terus kapan VTube on? Nah, itu juga, apalagi kapannya, progresnya seperti apa saja kami nggak bisa ngomong. Biarlah waktu nanti yang menentukan. Dan saya sebagai orang yang hanya mensupport ya, saya hanya berusaha untuk melakukan apa yang sudah pernah saya omongkan. Yaitu apa? Selama belum scam, saya nggak berhenti total. Kalaupun saya berhenti, ya karena saya mengurangi. Tadi pagi saya sudah sampaikan, tadi malam ya. Saya mengurangi untuk, atau menahan diri untuk tidak terlalu banyak nyeplos. Karena kalau di depan kamera begini ya, biasa orang pengennya menyampaikan hal-hal yang pengen didengar oleh orang lain. Tapi saya harus menahan diri supaya tidak gaduh. Biarlah sebagian yang sudah bicara, apalagi yang sudah sangat pede untuk menyampaikan apa yang mereka sampaikan, ya biarlah teman-teman yang lain itulah. Saya berharap teman-teman masih terus positif dan tidak kehilangan harapan. Adapun kalau memang nggak yakin, abaikan. Da'ma yuribuka, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang bikin kalian ragu dan jelang yang bikin kalian yakin, gitu. Jadi kalau ada komen lebih baik hati-hati. Siapa tahu tidak halal. Anda belum belajar kaidah tentang halal dan haram. Maka belajar supaya nggak belepotan ketika komen. Karena jelas-jelas al halalu bayyinun wal haram bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ma bainahuma, di antara keduanya umur mustabihat. Ada hal-hal yang mustabihat. Mustabihat itu apa? Mustabihat itu belum jelas. Belum jelas karena apa? Karena belum paham. Karena belum paham, belum ngerti, dan tidak sedikit yang tidak mau memahami. Kalau sudah dipahami, sudah diteliti, sudah dikaji, sudah semuanya mengerti, maka halal menjadi bayyin, haram menjadi bayyin, tidak lagi mustabihat. Gitu ya teman-teman ya. Supaya nggak mustabihat, belajar, kaji semuanya.
Saya sudah mengkaji semuanya sehingga saya berani mengatakan ini tidak haram, apalagi syubhat. Gitu. Kita akan lihat bagaimana ke depannya. Tapi saya berharap teman-teman nggak usah teman-teman yang memang nggak suka nggak usah nonton, udah itu aja. Saya kalau nggak suka satu tontonan saya malas buka. Kalau malas buka saya juga nggak komen. Karena apa? Karena saya berusaha menjaga diri dari melukai orang lain. Komen kita seringkali bisa melukai orang lain, dan itu akan membuat kita bangkrut di neraka. Di akhirat nanti kita akan turihat finnar, akan dilemparkan ke dalam neraka. Selamat sore, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat.